Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Denny Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ngajakin teman-teman sekalian untuk ngamatin style atau potongan rambut saya yang baru, Korea saya, teman-teman. Harapan saya teman-teman suka ya. Nggak, teman-teman, saya bercanda ya, teman-teman. Hari ini saya ingin ngajakin teman-teman sekalian untuk belajar bareng dari beberapa setup yang di-share oleh Mas Mustafa Hadi. Siapa Mas Mustafa Hadi? Mas Mustafa Hadi adalah salah satu teman kita di grup Telegramnya Jaripedia, dan karena beliau beberapa kali ini sering banget kirimin setup baik ke grup maupun ke saya, teman-teman. Kali ini kita mau belajar bareng dari setup yang beliau ambil, dan kebetulan beliau baru saja kirim setup, teman-teman, yaitu di gold. Teman-teman bisa lihat ya. Ini chat di grup Telegramnya Jaripedia. Buat teman-teman yang belum join, langsung aja join. Linknya ada di deskripsi, teman-teman. Nah, beliau share setup ini gold, sentuh TP1, TP2, OTW TP3, base thumbs up. Ini mungkin yang dimaksud base indikator ya. Nah, saya jawab di sini nice Mas Mustafa, dan memang nice, setupnya menarik. Kita bisa lihat dengan di sini dengan jelas drop base drop, teman-teman, dan menarik. Kita akan setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam chart saya, teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat view yang lebih luas. Kita bisa otak-atik maju mundurin chartnya supaya kita bisa dapat point of view-nya dengan lebih mudah. Nah, teman-teman, beliau menyampaikan di sini juga bisa mimpi indah malam ini. Oke, nice, selamat mimpi indah. Saya suka dengan style journalingnya Mas Mustafa ya. Ini sangat rapi ya, mirip banget sama kayak saya. Kita akan langsung masuk ke dalam chartnya, teman-teman. Ini chart saya ya, ini Google Chrome saya. Ini adalah chart yang beliau screenshot ya. Ada before, ada afternya. Kita lihat setup yang before dulu. Ini gold spot atau XAU USD, teman-teman. Kita, teman-teman, seperti yang beberapa kali saya sampaikan juga di YouTube-nya Jaripedia, kita perlu dua force berada di pihak kita. Supaya apa? Kita punya probabilitas yang lebih. Dan Mas Mustafa kebetulan nih kayaknya menggunakan EMA 200 dan EMA 100. Ada EMA 9 juga. Tujuannya yaitu apa? Selain sebagai batasan diri, teman-teman, kita tahu batasan, trennya gimana. Kita tahu, teman-teman, ada kemungkinan atau saat harga kembali ke area-area EMA ini, ada indirect force yang secara tidak langsung berpotensi memantulkan harga. Plus kita punya drop base drop. Drop base drop adalah direct force yang memantulkan harga secara langsung di dalam market, yaitu order flow itu sendiri ya. Kita bisa kelihatan ada drop base drop. Nah, siapa yang bisa mantulin drop base drop kayak gini kencengnya, teman-teman? Ya, tentu aja bukan kita, bukan retail. Tentu aja ada big player yang masuk ke dalam market tersebut yang bisa menimbulkan area tersebut mencelat ke bawah seperti ini. Kalau kita punya kedua unsur tersebut, nah ini akan jadi menarik ya, teman-teman. Seperti yang Mas Mustafa lakukan, ini adalah gambar before-nya, ini adalah area drop base drop yang dimarking oleh base indikator harusnya, teman-teman. Dan ini adalah gambar after-nya. Ini profit TP1, TP2, dan beliau tadi mengatakan OTW TP3. Beliau bisa tidur nyenyak katanya gitu. Oke. Harga masuk nih, teman-teman bisa lihat harga masuk sentuh proximal dan drop gitu aja. Ini harusnya hampir TP3 ya sekarang ya. Kita akan lihat sekarang ke XAU USD. Nice, teman-teman. Ini adalah setup yang sama yang Mas Mustafa Hadi ambil, teman-teman. Bisa kelihatan ini area yang orange, teman-teman. Saya akan matikan base indikatornya aja. Nah, base indikator ini membantu kita mengidentifikasi area supply and demand dengan cepat ya, teman-teman. Biar nggak terlalu penuh, saya akan matikan aja sementara. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita punya apa? Yang pertama, direct force. Yang ini adalah direct force. Yang kedua adalah indirect force, yaitu EMA-EMA ini. Ada dua EMA. Beliau harusnya pakai EMA 200 dan EMA 100. Nah, teman-teman bisa lihat EMA-nya confirm downtrend. Di sini ada crossing, teman-teman. EMA 200-nya berada di atas EMA 100, teman-teman. Dan areanya EMA 200 berada di dalam area drop ini. Menarik ya. Dan nyatanya harga masuk gitu aja dan working very well. Menarik. Thank you. Thank you udah udah sharing buat kita semua, Mas Mustafa. Nice. Kita sekarang ke setup yang kedua yang Mas Mustafa ambil. Ini harusnya di bulan yang sama, yaitu bulan November. November ini adalah bulan yang cukup menarik, teman-teman ya. Teman-teman kita bisa lihat ada banyak setup yang bekerja. Sekarang kita ke AUD CHF ya. AUD CHF. Ini tanggal berapa nih? AUD CHF ini adalah tanggal 18 ya. Kepanggil tanggal 18 juga. ODCF 18 di sini harusnya. Oke, saya kelihatan areanya. Ini adalah areanya, teman-teman bisa lihat ya. Ada drop base drop yang sangat cakep. Ini secara time bagus, semuanya in place, teman-teman. Dan
Ada EMA 200 dan 100. Kita sepakat, teman-teman, ini adalah batasan tren yang kita gunakan, EMA 200 dan EMA 100. Kalau EMA 200-nya berada di atas, EMA 100, teman-teman, artinya downtrend. Downtrend plus area unfill order ini adalah salah satu setup yang menarik, teman-teman, untuk bisa kita lihat. Nah, dan Mas Mustafa, teman-teman, nge-share ini harusnya Mas Mustafa juga share di grup sih ya. Drop base drop ini bekerja dengan baik. Ada dua force yang berada di pihak kita. Dan kalau teman-teman amatin, kalau mungkin Mas Mustafa sudah bisa ini ya, men-scoring secara struktur dan lain sebagainya ya. Dan ini teman-teman, kita bisa kelihatan semuanya sepakat. Kita punya drop, basing, dan drop. Time-nya bagus, move-nya bagus. Kemudian ini breakout nggak? Ini harusnya nggak ada breakout, tapi it's okay. Kalaupun minus breakout, teman-teman, itu baru ya 4 poin, masih bagus. 4 dari 5 poin. Ini masih oke. Ditambah lagi teman-teman ada indirect force. Indirect force ini juga 1 poin sendiri ya. Dan harga bekerja sangat bagus ya. Kebetulan beliau ambil sampai TP berapa? Harusnya TP 3 ya. Harusnya ya. Beliau menuliskan TP 1, TP 2, TP 3. Menarik ya teman-teman. AUD CHF. Setupnya semuanya mirip-mirip kan. Tadi XAU sama. Ada direct dan indirect force-nya. Kemudian AUD CHF juga sama. Ada direct dan indirect force-nya. Kita lihat setup berikutnya. Apakah ada hal yang sama? Teman-teman bisa lihat. Oke, kita akan lihat yang mana nih setupnya. Ini kali ya. Ada rally base rally, ada EMA 100. Ini Euro NZD. Kita akan lihat Euro NZD. Ini tanggal berapa sih? Euro NZD tanggal 26 masuk. Ini harusnya XL dong. Euro NZD 6 masuk. Tanggal berapa? 6 apa nih? 26 ya? 26 November. Oke, kita akan lihat. Ini Euro NZD atau apa sih? Yes, betul. Euro NZD Rally Base Rally. Kita akan lihat Rally Base Rally Euro NZD 1634. 1634. Oke, harusnya sekitaran sini. 1634. Alright. Yang mana sih? Saya ingin melihat harganya lebih jelas. 1634. Oke, 1634, 16317. Oke, saya akan pasang aja Fibonacci-nya. 1634. Alright, 1634. 16307 ya, harusnya di situ. Betul? 163107, sorry. 107. Wow, ini area di time frame berapa sih? Ini harusnya di time frame oke. 13 menit ya. Oh, ternyata beliau di 13 menit. Gokil sih. Gokil. Saya barusan lihat. 13 menit. Kita ke 13 menit. Oh, sorry ya. Karena apa namanya? Ini masa berlangganan saya harusnya udah habis sih. Kurang ajar. Ini harusnya SL sih. Harusnya sih SL, tapi nggak tahu. Nggak tahu lagi ya. Kita akan lihat berikutnya di 21 menit. Ini sama kayak 15 menit ya. Teman-teman bisa lihat. Ini USD CAD. Kita akan ke USD Canadian. Kita akan ke 15 menit. Dan beliau entry-nya di sini ya. Di sini. Kita akan kelihatan areanya seperti apa. Oke. Ya, kemungkinan besar ini adalah areanya rally base rally. Betul kan? Ya, rally base 12661 beliau entry di sana 126 12661. Oh, masih di bawah ya. Oh, yang ini maafkan teman-teman. Ya, beliau pasti entry di area ini. Menarik ya teman-teman. Ini breakout move out-nya dapat. Time-nya juga dapat harusnya. Ini beliau karena pakai EMA 21, EMA-nya agak sedikit berbeda ya dengan saya. Mungkin beliau pakai rule EMA 9 sih harusnya. EMA 9 harusnya masih di bawah sini. Dan ini valid, teman-teman. Kalau teman-teman ikutin EMA yang kecil-kecil ini, EMA 200 dan EMA 100, ini udah nggak valid. Mungkin beliau rule utamanya adalah EMA 9, teman-teman. Nah, EMA 9-nya harusnya di sini. Saya akan tampilin aja. Ini EMA 9 di H4 harusnya ya. Atau EMA 9 di daily beliau ambilnya. Nah, teman-teman ya sama. Intinya beliau menggabungkan direct dan indirect force-nya. Harusnya beliau pakai EMA H4 sih harusnya ya. EMA 9 H4. Ini kemungkinan di daily. Alright, kita akan next lanjutin ke NZD USD. Ini kembali lagi ke H1. Saya bisa buka nih. Ternyata nggak bisa buka time frame yang itu ya. Time frame yang custom ya kalau tidak pro. Ini baru habis, saya belum beli lagi, belum perpanjang teman-teman. Trading view-nya ya. NZD USD.
Ini kepanggil tanggal 15. Oke, kita akan lihat kepanggil tanggal 15 NZD USD. Wow, tanggal 15 November beliau ambilnya di sini harusnya ya. Yap, ya. Ini menarik ya teman-teman. Ini satu area yang cakep juga. Ini secara time, ya Mas Mustafa cukup jeli ya melihat areanya. Good eye, kata guru saya gitu. Good eye. Kita punya drop di beliau entry di mana? 0,768. 0,768. Ya, sekitar sini ya, sama ya area yang saya marking. Drop distance-nya ada di 7105. Beliau entry-nya sampai 7105. Oke. Sampai sini dong. Gede banget. Enggak dong harusnya. 7068 7105. Oke, ya 07105. Ya, beliau sampai SL-nya sampai atas ya harusnya. 7105. Beliau ambilnya. Oh, I see. Beliau ternyata menggabungkan ini ya. Good eye kata guru saya. Kata saya Guru saya sering bilang gitu kalau siswanya jeli matanya. Oke, Mas Mustafa ini punya good eye katanya. Drop. Ini level on level ya, menarik dan ya, mereka working very well. Kenapa ini area menarik ya? Sekali lagi, direct force. Sekali lagi kita mau bahas direct force dan indirect force. Ini juga indirect force. Alright. Trading cukup simpel teman-teman, asal kita konsisten sama rule kita. Dari tadi yang kita lihat Mas Mustafa ini konsisten banget dengan rule yang beliau kasih ya. Beliau screenshot gambar semuanya area-area yang diambil sama, yaitu area-area yang berada di EMA 200 dan EMA 100. Teman-teman bisa lihat juga di Euro Yen. Nah, kita akan ke Euro Yen. Time frame berapa nih? Euro Yen di time frame 55 atau 60 sama aja ya. Beliau entry di base drop ini harusnya masuk tanggal 24. Kita akan lihat tanggal 24 November. Nice, beliau entry di sini ya. Ya, di 55 areanya kemungkinan sampai bawah situ. Ya, saya nggak bisa buka time frame 55, ternyata time frame 55 harusnya di marking sampai sini ya. Ya, harusnya kepanggil juga. Sama ya, konsepnya sama. Drop base drop, EMA-nya di dalam. Drop base drop, semuanya di dalam. Drop base drop, EMA-nya di dalam. Rally base rally, EMA-nya di dalam. Rally base rally, EMA-nya ya sedikit di luar, harusnya EMA 9-nya. Ini saya nggak tahu, ini agak berbeda dengan setup yang lain. Mungkin ada style yang lain di USD CAD, teman-teman, saya nggak tahu. Kemudian NZD USD sama ya, ada drop base drop, ada EMA. Dan drop base drop lagi ada EMA. Ya, apa yang kita bisa pelajari hari ini dari setup-setup Mas Mustafa, yaitu konsistensi beliau, teman-teman. Beliau selalu ambil area yang sama, ya. Intinya kuncinya kalau kita sebagai orang yang trader yang menggunakan analisa teknikal, teman-teman, kita perlu analisa kita selalu konsisten semirip mungkin dengan area-area yang bekerja di waktu lampau. Kita bisa meniru picture-picture-nya, teman-teman. Karena ya, sekali lagi, kita teknikal, kita mau melihat area-area yang sama, skor yang sama, bentuk yang sama, tempat yang sama, supaya apa? Kita bisa mengulang profit kita yang ada di masa lalu tadi, yang punya kemiripan tadi, teman-teman, kita bisa mengulangnya ke depan. So, teman-teman, apakah strategi ini selalu work? Jawabannya no. Tetapi kalau kita punya action yang konsisten, teman-teman, kalau kita, kameranya di sini ya. Kalau kita punya action yang selalu sama, kita mudah untuk trackingnya. Kita mudah untuk journalingnya. Dan tentu aja kita mudah untuk improve terus. Misalkan kita melakukan kesalahan, kita tahu saat kita melakukan hal yang benar, kita bisa ulanginya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. So, harapan saya teman-teman bisa belajar banyak hal dari Mas Mustafa ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Mustafa yang udah sharing setupnya di grup dan juga di saya barusan. Dan semangat buat kita semua. Saya Dani Indra Pratama. Jangan lupa subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga like, dan kalau teman-teman nggak suka, dislike aja. Jangan lupa yang penting kalau memang teman-teman merasa terbantu menonton video ini, jangan lupa share videonya supaya semakin banyak orang yang tahu dengan Jaripedia dan semakin banyak trader yang mungkin tercerahkan dengan materi-materi yang di-share di sini. Bagaimana cara trading yang sehat tanpa pusing, nggak perlu lagi MC dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Dani Indra Pratama undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.